Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Palembang. Wah, ketemu lagi di Halo Palembang edisi hari ini Jumat 25 Agustus 2023. Tentunya berewangan di studio 2 Pal TV bersama dengan aku Mang Cek Hagai. Dan aku Cek Sarah bakal ngejok tahu informasi seputar Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan selama sejam ke depannya. Berbagai informasi menarik ini kan kami hadirkan untuk Mang Cek Bicek yang ada di rumah. Dan tentunya ini mungkin yang lagi aktivitasan kayak biasa pagi-pagi sarapan. Dan mungkin hari-hari Jumat tuh banyak yang senam biasanya. Olahraga untuk nambah kebugaran biar lebih prima ya. BMN dulu ya kalau ini caranya. Jumat pasti senam dia. Nah, ngomong-ngomong soal senam, senam ini kan buat kesehatan, Sarah. Betul. Supaya lebih produktif lagi begawe. Lebih prima, Mang bugar Cek, ya. Pastinya lebih fresh juga dalam begawe, dalam sekolah ataupun kuliah. Nah, hari ini kebetulan kita juga bahas yang namanya kesehatan. Matching. Cak mano kita ngoptimal ke gaya hidup sehat yang harusnya kita terapkan dari sejak dini ya kan sampai ke usia-usia tua kage. Karena ini penting, Sarah. Long lasting dong. Iya, sehat itu kan murah. Kalau sakit itu mahal. Betul. Nah, jadi cak mana caranya kita jago kesehatan ini. Nah, ini cocoknya dengan hari ini kita bakal bincang-bincang langsung sama masternya. Wah, masternya Saulin nih. Nah, pemirsa kita bakal ngobrol-ngobrol sama personal trainer kita, ada Kak Rizky Wijaya. Selamat pagi Kak Rizky. Pagi, apa kabarnya Kak? Baik nian kabarnya. Baik. Biasa ya, seger nian ya. Super so good ya. Sarah saya seger ya lihat yang terang langsung. Langsung terang ya. Nah, ini Rizky Wijaya ini adalah personal trainer yang juga sudah berpengalaman untuk menerapkan gaya hidup sehat kepada klien-kliennya dan kepada dirinya dewe. Nah, pemirsa kita bakal ngobrol banyak ini soal gaya hidup sehat selama 3 segmen ke depan. Kita langsung bertanya-tanya dengan Rizky Wijaya. Mungkin boleh dikenalin dulu Ki. Ini kesehariannya Rizky ini sebagai personal trainer ataupun ada gawean lain atau apa, dan mungkin boleh diceritai juga awal mula menjadi seorang trainer ya. Menjalani seorang trainer menjalani pola hidup sehat. Oke. Kenalin, aku Rizky Wijaya, tapi untuk masyarakat Palembang dewe, taunya aku tuh Kiki. Jadi Kiki Piti lah istilahnya ngomongnya. Nah, jadi keseharian aku selama ini sih sebagai personal trainer itu kerja di salah satu tempat fitness. Jadi di salah satu tempat gym. Nah, karena memang aku terikatnya di sana, jadi keseharian aku dari pagi sampai malam kurang lebih adanya di tempat fitness itu. Nah, tempat fitness aku tuh namanya Tenfit. Jadi di Demang Lebar Daun. Jadi kesehariannya dari pagi sampai malam memang ngajarin beberapa klien. Jadi kurang lebih kalau dirato-ratoi aku bisa sehari itu pegang klien 5 sampai 6. Ya lebih dari itu kayak 7, 8 gitu sehari. Yo, jadi sehari itu keseharian aku yang ngajar. Jadi kalau memang ada waktu luang ndak ada ngajar, aku pakai waktu itu buat aku latihan dewe. Kan selain aku juga ngajarin klien buat hidup sehat, terlebih aku juga harus hidup sehat. Betul. Jadi emang aku juga jago kebugaran melalui latihan dalam waktu luang aku dewe. Nah, setelah itu kalau memang ada jam ngajar, aku ngajar klien. Sudah berapa lama nih Kiki sebagai seorang PT, khususnya yang di tempat gym sekarang ini? Nah, kalau untuk di tempat aku yang sekarang itu, karena memang tempat yang aku sekarang kerja, itu kan baru, dari Oktober kemarin tuh baru buka. Nah, jadi memang dari Oktober kemarin buka sampai hari ini, kurang lebih ada mau hampir 1 tahun nanti Oktober nanti. Nah, tapi selama ini jadi personal trainer, sekarang udah hampir masuk usia 4 tahun. Jadi personal trainer. Sudah 4 tahun ya pengalaman jadi waktunya sudah cukup lama sudah juga. cukup lumayan lah. Berarti sudah banyak juga ini customer Bener. ini customer ya? Klien yang sudah bukan provider ini. Berarti klien yang sudah di coaching lah ya, seperti itu ya. Nah, kalau ngomongin klien ini Cak Kiki Dewe ngomong tadi 1 sampai 7 klien seharinya. Nah, kalau misalnya nih untuk pendekatannya Dewe tuh Cak mano sih sama klien ini biar dia nih sesuai dengan cara mainnya Kiki, harus Cak ini, harus Cak ini. Nah, itu Cak mano. Jadi kalau misalnya metode pendekatan tuh banyak. Jadi kalau yang aku pribadi, misalnya memang mereka mau latihan, yang pertama-tama yang aku terapin ke mereka itu mereka datang tuh biasanya mereka tuh datang dengan keluhan. Di mana-mana biasanya setiap yang aku latih itu mereka tuh ngeluh kayak coach Kiki, aku tuh pengen lah kesini nih nge-gym nih dengan tujuan
jalan naik tangga be aku sudah saro. Sesak napas dia ngomong cek itu kan. Betul banyak itu Sarah ini juga nih salah satu. Nah, cek Sarah Sesak kurang napas lebih cek itu kalau dah. buntu cuma. Kalau buntu kayaknya segala wong cek itu ya. Sarah Wong, ya. Iya iya. Nah, jadi memang mereka datang tuh dengan banyak keluhan. Nah, setelah kita dengar keluhannya apa, barulah di situ kita masuk ke metode pendekatan. Jadi misalnya deketin dengan cara kayak kita kasih tentang program latihan. Cak mana caranya program latihan ini buat klien ini yang tadinya ngeluh kayak aduh aku susah naik tangga. Nah, program latihan ini buat dia kayak iyo yo kedepannya kaget dari yang tadinya naik tangga susah sekarang sudah enak gitu. Yang sesak Hal-hal napas, kecil dulu, hal-hal kecil ya, dulu. yang dirubah. Nah, metode C itu. Jadi memang apa namanya tujuannya adalah untuk nambah kekuatan, Nambah stamina. stamina dan kesehatan sih paling penting ya. Nah mungkin kita pemirsa juga penasaran nih, Kiki ini sudah 4 tahun kurang lebih jadi PT, tapi sebelum itu pasti kan sudah menjalani pola hidup sehatnya. Betul. Sudah dimulai dari kapan? Apakah dari kecil sudah sebesar ini badannya, ya kan? Sudah sebagus ini ya? Yo, apa? Nah, apa dimulai dari SMA kah atau SMP? Boleh diceritain nih, Ki? Jadi sebenarnya aku mulai pertama kali kenal gym itu sebelum COVID ceritanya. Jadi sebelum dari 2020 aku cuma latihan-latihan baik. Lihat-lihat uang yang memang badannya besar, cak mana lah caranya badannya besar, bagus ya itu. Karena patokan aku dulu kalau lihat badan bagus tuh badan yang nge-gym. Jadi kayak pakai kaos ketat gitu. Kalau cowok kan keren be kalau menurut aku kan. Nah, di situ aku mulai nge-gym. Nah, tapi sampai satu titik COVID. Waktu COVID kan memang bener-bener seluruh gym kurang lebih yang ada di sini, yang ada di Palembang ini kan hampir tutup gitu kan. Jadi tutup semua. Nah, kurang lebih hampir 1 tahun itu emang mangkrak lah. Tidak nge-gym lagi, yo tau lah secara kita nih kan ndak olahraga, makan sebasengan gitu kan. Yang pasti pola hidup sehat yang tadinya lumayan baik jadi menurun gitu kan. Setelah COVID aku coba mulai lagi nge-gym. Nah, kuncinya kalau aku pribadi bisa jadi sampai hari ini karena satu kata konsisten. Konsistensi, Konsisten. betul. Jadi waktu aku konsisten 3 bulan, aku lihat perubahan di kaca. Kayaknya badan ini sudah mulai berubah. Ada kayak bulat-bulatnya dikit di bahu lah, di tangan sudah mulai membesar. Naik lagi 6 bulan. Kok makin ada perubahan? Nah, di situ biasanya buat diri aku jadi semangat. Nah, bukan diri aku ke klien juga biasanya itu juga. Jadi kalau misalnya 3 bulan, 6 bulan ada perubahan, itu yang jadi motivasi kita biar terus berkelanjutan gitu. Jadi ini. Betul, biar to be continuous. Iya, gitu kan, benar. Yo. Jadi Nah, kayak konsisten gitu. konsisten terus. Berarti kita tuh tugasnya ini bukan cuma mengatur untuk pola dia ngerjo ke dalam berolahraga, tapi memang merubah mindset juga. Betul. Ya, biar yang tadinya kayak tadi naik tangga be susah, ya, diubah mindsetnya biar segala itu dibuat mudah dengan olahraga, Cak itu ya Ki ya. Nah, tapi Ki kalau misalnya untuk mengatasi masalah-masalah yang Cak tadi Ki ngomong kan, ada klien yang sesak napas, kalau nak naik tangga be sesak napas, Naik lift itu sekarang, naik naik lift. Ya naik tangga senapas Betul, naik betul, lift baik. betul, naik lift. Apa naik helikopter Cak Mano? Ya? Nah, itu tantangan dewe kan untuk Kiki. Nah, itu Cak Mano cara Kiki handling yo? Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan klien itu kan salah satunya klien yang emang ada kondisi permasalahan di kardionya atau jantungnya. Jadi kan emang dia mau berusaha naik tangga lah, kita bilang dia misalnya disuruh atau dia mau beli jajanan atau beli makanan di warung jalan kaki itu sudah susah. Nah, jadi emang itu ada permasalahan di jantung kan banyak hal. Emang dia pola hidupnya udah bagus, kayak makannya sembarangan, abis itu olahraga tidak pernah, makanya dia datang ke tempat gym dengan keluhan seperti itu. Nah, langkah biasanya aku ambil pertama, karena kardionya biasa atau otot jantungnya biasanya lemah, kita mulai buat program latihan yang melatih otot jantungnya yang dari lemah jadi kuat. Dengan cara ya program latihan yang kita buatin gitu, dengan latihan-latihan, dengan variasi gerakan yang membuat otot jantungnya jadi makin kuat. Oke, Gitu. jadi dari yang smooth dulu ya. Nah, biasanya yang smooth tuh apa dulu yang digawe disuruh ngapain dulu nih? Jadi emang Kliennya. kalau misalnya di awal-awal otomatis kan tidak mungkin kan dia datang kita suruh dia treadmill pakai kecepatan 15 kali kecepatan kan tidak mungkin kan. Otomatis bisa pingsan, bisa sesak nafas gitu kan. Otomatis biasanya kita latih salah satu buat gerakan kardio kan kita bisa dulu tes kemampuan kardio melalui contoh treadmillan aja dulu sekitar 10 menit, kecepatannya sekitar 2 sampai 4 gitu. Mau dilihat habis dia turun dari treadmill kita bisa lihat kondisinya dulu.
Kayak dari biasanya kita ada salah satu cara kayak ngukur detak jantung melalui urat nadi di sini gitu. Bisa juga kita sebagai personal trainer yang sudah lama bisa kita lihat dari kondisi fisiknya aja udah kayak aduh sesak napas gitu. Nah itu udah mulai kayak oh ternyata ini lemah gitu. Nah berarti dari situ program latihan yang seterusnya kita buat berhubungan dengan kayak kardio. Contohnya kita ada di tempat gym tuh ada kayak step gitu. Kita cuma suruh dia naik turun step aja gitu. Nah itu salah satu. Nah buat yang kayak contohnya kayak Cek Hagai, mungkin lihat gerakan itu kayak oh gerakan apa dia ini terlalu mudah. Tapi bagi mereka yang otot jantungnya lemah, kita kasih gerakan turun naik step aja 1 menit itu udah sangat buat mereka tuh kewalahan gitu. Kalau ngomongin masalah treadmill tadi, terakhir Cek saranin treadmillnya waktu na MCU. Jadi baru dicek dan memang sudah ngos-ngosan. Berapa puluh tahun yang lalu? Udah lama Jadi penting nih untuk menjaga kebugaran otot dan juga kesehatan jantung. menjaga kesehatan jantung. Nah kita kayaknya obrolan kita nih semakin lama semakin menarik ya. Pasti. Dan tentunya Mang Cek Bicek di rumah kita bakal ngelanjut ke perbincangan kita pada hari ini sama Cek Kiki. Untuk itu Mang Cek Bicek di rumah jangan kemana-mana, tetap sama kami di Halo Palembang. Masih bersama kami di Halo Palembang, tentunya hari ini spesial di hari Jumat 25 Agustus 2023. Kita bahas mengenai gaya hidup sehat bersama dengan personal trainer kita ini ada Kiki Wijaya. Dan kita lanjut lagi Ki. Ini bicara mengenai latihan ataupun nge-gym. Ini kan pasti juga tidak terlepas dengan yang namanya nutrisi ataupun pola makan. Nah seringkali kan apalagi di Palembang ini dewek, kita ini terkenal dengan wisata kuliner, Sarah ya. Jadi banyak nih godaan ya kan dari pagi sampai ke malam itu ada pilihannya masing-masing. Nah, seringkali kita juga tidak bisa kontrol. Nah, menurut Kiki ini seberapa besar sih faktor nutrisi dalam kita tuh mengatur pola hidup sehat disandingkan dengan pola latihan tadi? Benar. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang gaya hidup sehat atau fitness lah sekarang kan yang lagi memang industri fitness kan yang lagi berkembang. Jadi kalau memang kita bicara tentang latihan sama nutrisi itu hal yang berkesinambungan. Jadi emang benar-benar berkaitan. Sebenarnya ada satu lagi, istirahat. Jadi kalau emang kita pengen bangun gaya hidup yang sehat tuh 3 sebenarnya. Jadi dari latihan, nutrisi atau pola makan, yang terakhir itu pola istirahat atau istirahatnya Cek. Nah jadi kalau kita bicara berkaitan makan sama latihan itu benar-benar sebenarnya udah ada mana yang lebih penting, udah ada yang mana ini yang lebih oke, udah ada. Sebenarnya semuanya penting. Jadi kalau misalnya di latihan dia udah jago makan, sama be bohong. Tapi kalau dia jago makan, udah latihan ya menurut aku ya juga sama be bohong. Jadi emang dua-dua harus berjalan seimbang. Nah, tapi kalau dikaitkan sekarang kan kayak kita kan jujur baik, namanya wong Palembang, wisata kuliner kan tadi banyak, pagi-pagi makan pempek lah ngirup cuko gitu kan. Nah, sampai ke malam gitu. Nah, tapi kalau dikaitin dengan hidup sehat, aku sering ngomong sama klien aku Cek ini. Mereka suka datang awal-awal latihan. Coach, aku kan udah latihan ini, udah pertemuan yang pertama. Nah, makan aku cak mano, itu pasti. Setiap kali ada klien yang baru datang ke aku, setelah latihan mereka ngomong, Coach, makan aku cak mano yo, tolong dong diatur. Jadi awal-awal aku nggak pernah kayak ngomong, kau harus makannya sekian, harus timbang berapa gram, itu tidak pernah. Tapi lebih kepada porsi dulu yang utama, porsi dulu. Setelah mereka biasanya sudah belajar ngurangin porsi, diimbangin dengan latihan, mereka kan lihat perubahan di badan. Nah setelah mereka lihat perubahan di badan, biasanya mereka tuh berpikir, iyo aku sudah pakai PT lumayan keluarin duit lumayan gitu. Yang kedua, aku latihan sama PT sama pelatih itu lumayan keras dilatih gitu kan. Kalau aku udah jago makan baik-baik, sayang. Apalagi lihat badan sudah berubah. Nah, jadi lebih ke tanamin mindset yang benar sama klien. Sama klien yang datang kita harus kayak kasih paradigma yang benar dulu, kayak awal-awal udah usah, karena aku dulu pernah punya pengalaman awal-awal jadi pelatih. Aku atur pola makan macam mana, nutrisinya emang bener-bener kita atur, latihan keras, ujung-ujung dia ngomong, tidak lemak ya fitness nih, terlalu nyiksa. Sudahlah, dosa lagi lah aku datang. Padahal sesinya masih lumayan banyak,
karena dia sudah kayak, aduh masih enak aku basket, fun, masih enak aku berenang gitu kan, main air gitu kan, daripada fitness sudah ketemu besi, berat, makannya harus dijago. Jadi kayak, sudahlah malas. Nah, jadi emang yang pertama yang harus kita bangun mindset mereka bahwa kayak nggak usah terlalu yang cak mano dulu sama makanan, yang penting latihan dulu, enjoy, porsi dulu kalau bicara tentang makanan. Gitu. Karena gini, makin kesini sebagai personal trainer, makin kesini makin tahu satu hal bahwa terkadang Cek ini kayak tadi Cek Hagai bilang kan, sehat itu murah, sakit itu mahal. Nah jadi waktu kita sakit otomatis dokter ngomong Cek ini, contoh kalau kita sakit diabetes, pasti dokter ngomong, pasien kamu tidak boleh makan yang manis-manis, yang banyak gula itu tidak boleh. Tapi selagi kita fitness masih muda Cek ini, mumpung dari sekarang kita istilahnya tuh tidak ada penyakit, kita boleh makan manis, kita boleh makan manis, makan gula tidak apa-apa, asal ada olahraga. Jadi kayak emang bener-bener kita olahraga, kita fitness, kita lakuin gerakan-gerakan yang aktivitas fisik, ya biar kita bisa makan yang enak. Salahnya orang makan enak, makan gula-gulaan, makan kayak yang banyak lemaknya, tapi tidak olahraga. Nah itu yang parah. Betul, jadi memang ini dari kebiasaan yang buruk. Nah ngomongin masalah kebiasaan buruk ini kan emang susah ditinggalkan. Nah ini tips-tips awal nih untuk pemula, cak mano, carojo, biar minimal ngurangi lah kebiasaan buruk, cak cheating ya dak ya. Nah cak itu. Betul. Jadi kalau aku biasanya ngomong sama klien, sama member-member, tidak apa-apa kalau nak cheating. Kalau misalnya nak cheating tuh artinya kan makan yang jorok lah, makan yang jorok. Mereka pengen makan Indomie, sesekali makan yang kayak ya mie instan gitu kan. Aku bilang enggak apa-apa. Cuman atur satu hari yang emang bener-bener kalau kau emang pengen cheating, sisanya dari yang lain coba belajar kondisiin gitu, makan sehat gitu. Karena emang bener-bener kan kalau kau makan sehat, aku bilang gitu, terus tuh latihan bener, latihan bagus, ngesampingin dulu makanan-makanan yang tanda kutip buat perkembangan hidup sehatmu jadi terhambat, itu pasti ada hubungannya dengan perubahan di badan. Jadi emang bener-bener kayak balik-balik lagi kalau kamu bisa ngelakuin hal-hal yang tadi, ujung-ujungnya kan klien dewek yang seneng lihat perubahan itu. Balik lagi ke niat ya. Betul, setuju. Jadi mindsetnya harus diubah di awal, harus benar dulu. Apa itu? Nawa itu kan. Nawa itu ya. Nah, tadi kan Kiki sempat singgung mengenai faktor-faktor yang penting dalam menjalani pola hidup sehat nih. Tadi latihan, pola makan, nutrisi, dan juga pola istirahat. Nah, pola istirahat nih seperti apa sih yang harusnya, yang ideal? Kira-kira kita nih tidur jam berapa? Cek Sarah biasanya tidur jam berapa? Biasanya sih jam 10. Jam 10, bangun jam 10 juga? Iya, Cak itulah. Cak itulah ya. Nah, kurang lebih tipis lah Cak itu. Yang bagus Cak Mano. Benar banget. Jadi kalau kita berpacu atau memacu pada WHO, biasanya mereka sudah memang dari secara WHO tuh menerapkan tidur yang baik itu 7-8 jam. Tapi aku pernah baca penelitian, terkadang orang itu beda-beda. Jadi ada tiga pola istirahat yang emang benar-benar tuh seluruh manusia pasti nerapin itu. Contoh kayak Cek Hagai sama aku belum tentu sama pola istirahatnya. Betul. Yang pertama tuh biasanya ada wong tuh yang normal sleep, yang aku bilang tadi memacu pada WHO 7-8 jam. Nah yang kedua, orang itu tuh tipenya short sleep, jadi emang bener-bener dia tidak bisa tidur lama-lama. Karena kalau dia tidur lama-lama, palanya pening, mentak, bangun-bangun kayak keliengan itu. Jadi dia cuma bisa tidur 4-6 jam. Nah gitu. Ada lagi orang yang long sleep, jadi kayak long sleep tuh emang bener-bener dia tidak bisa tidur bentar, dia harus tidurnya 8-10 jam. Nah jadi emang pola istirahat orang tuh berbeda-beda. Nah, tapi kalau kita memacu pada WHO 7-8 jam tuh itu kategori pola istirahat yang normal. Oke, berarti memang harus diperhatikan juga pola istirahat ini, karena kan kebiasaan sekarang apalagi dengan gadget ya Sarah. Jadi kita itu kadang scrolling sampai lupa waktu gitu. Nah, tiba-tiba sudah besok ya kan dari jam 10, jam 11, jam 12, tidur lah. Cepet nian waktu itu berlalu. Cepet nian, masih scroll jam 1 ya belum tidur. Ujungnya besok kelingat. Betul sekali. Memang harus optimal juga tidurnya biar badannya itu juga bugar ya. Nah tapi kalau misal ngomongin masalah balik lagi ya, yang masalah kalau di awal biasanya kan
Kiki Dewe nge-trainer nih, nge-training para klien itu kan tadi kayak tadi dimulai dari treadmill segala macam. Nah biasanya nih kalau cak kami, apalagi kalau udah pakai trainer nih, Iya, betul. itu biasanya galak cedera. Tiba-tiba otot tuh sakit, cak itu nah kan. Salah gerakan ya. Iya, dan besoknya jadi males kayak itu nah buat olahraga karena sudahlah capek sakit gitu. Biasanya cak mano tuh kalau misalnya untuk mengatasinya. Ya harus pakai PT. Bener. Emang kalau pakai Jadi- PT dipastikan tidak akan cedera. Jadi gini, Nah, coba nih. kalau misalnya kenapa sih aku selalu kayak ngomong sama member yang baru datang, ini ceritanya member yang nggak pakai PT kayak Cek Sarah ngomong tadi kan. Nah tiba-tiba ada cedera dan lain-lain, ya biasanya aku bilang coba kalau misalnya pakai PT, minimal si PT ini dia nggak bisa menyelamatkan memang. Kayak ya kalau misalnya Ken cedera tuh kan ya bisa karena emang faktor si personalnya yang memang lalai, bisa juga emang musibah dia cedera gitu kan. Tapi kalau minimal kalau ada personal trainer, si PT ini atau personal trainer ini meminimalisir cedera si member tersebut. Contohnya mulai dari kita kan kalau misalnya fitness itu kan berpatok pada latihan beban. Kalau misalnya latihan beban, kalau tekniknya salah atau doa sejauh-jauh lah, dia dari cara megang gripnya aja salah, itu bisa cedera. Nah makanya butuh si PT untuk mendampingin gitu. Jadi emang si PT tidak bisa menyelamatkan 100%, tapi minimal ngurangin resiko cedera pada si member tersebut gitu. Setuju. Mungkin yang dimaksud Sarah ini bukan cedera ya, pegel. Ototnya tuh. Bisa jadi Oh, juga. pegel. Kalau nge-gym baru-baru itu kan Oh, biasanya, iya, udah iya, lama iya, nge-gym iya. nih. Itu Udah maksud nge-gym, Cek Sarah. Tiba-tiba besok pas bangun, sakit galau. galau. Oh, iya benar. Itu Nah, bukan cedera, Sarah. Itu apa namanya, Ki? Itu namanya DOMS. Jadi DOMS. DOMS tuh delay onset muscle soreness. Jadi kayak setelah kita nge-gym tuh ada rasa nyeri yang tertunda dulu. Jadi emang bener-bener misalnya kita hari ini Cek Sarah datang nih latihan sama aku misalnya, yuk kita latihan. Aku kasih latihan misalnya full body dari atas sampai lower gitu, dari upper sampai lower. Kita latihan, aku suruh treadmill, habis itu balik-balik Cek Sarah chat aku. Ki, ngapo sakit galo badan aku yang tadinya aku kesini datang nak sehat kan, kok badan aku jadi pegel-pegel nih ay. Dosa lagi lah. Nah sebenarnya itu pola wong yang salah, yang nggak ngerti tentang gym. Kalau kita ngerti itu tuh sebenarnya hal yang harus terjadi pada orang yang baru nge-gym atau baru fitness. Karena waktu dia datang pertama kali dia nge-gym tuh yang pertama badan tuh perlu adaptasi. Kan Cak Sarah udah pernah nge-gym nih istilahnya kan, tiba-tiba bersinggungan dengan besi, ya pasti badannya pegel-pegel. Sama lah kayak kita misalnya wong Jakarta gitu kan nggak pernah makan pempek, sekali makan pempek makan cuko, pedesnya cuko. Tapi biasa kita sudah jadi cak minuman cuko itu, sudah terbiasa istilahnya. Nah sama juga dengan badan kita ini yang tadinya nggak pernah fitness, yang pasti sakit galau. Tapi kayak Cek Hagai misalnya tiap hari fitness, pernah tanya pasti tidak sakit lagi badannya, lebih kayak sudah terbiasa gitu. Oke. Tapi ada juga kan kalau kayak atlet itu biar tidak nyeri atau itu dioles-olesin Lotion. bukan lotion ya, Oh, iya, iya. maksudnya nyeri dulu sebelum Iya. nge-gym, bener dak itu? Benar juga itu, jadi kayak penghilangin rasa nyeri sementara lah gitu, biar tidak sakit-sakit ya bisa dioles kayak salah satunya kayak GPU gitu, kayak balsem gitu, biar angetin dia punya otot Kalau juga gitu. atlet kan biasanya kayak itu kan Atlet bukan atlet. Jadi atlet itu kalau dicubit, jadi ya. diolesin Iya, iya. dulu kan biar katanya mengurangi nyeri otot kayak gitu kan. Tapi kalau lihat badannya nih profesional atlet ya. Profesional. Nah. Saya seneng nih anjing badan. Bisa mana Ki? Dak kate keinginan untuk jadi atlet binaragawan? Kalau sekarang sih visinya emang ke arah situ. Jadi sambil ngelatih sekarang emang lagi prepare, cita-citanya pengen ke arah Atlet atlet binaragawan. binaragawan. Amin, kita doain ya Doain supaya Kiki ini bisa jadi atlet binaraga Sumatera Selatan bahkan Indonesia. Amin. Kalau ngomongin atlet binaragawan, kalau yang kemarin kan ada juga problem yang seorang atlet yang tiba-tiba meninggal dunia karena memang ngangkat gymnya salah kayak itu. Itu pandangannya Kiki cak mana? Jadi sebenarnya kemarin itu kan memang sempat viral. Jadi Ya. sampai kayak itu kan nama gerakan yang dilatih seseorang tuh namanya itu back squat. Nama gerakannya back squat tapi manual. Jadi back squat itu banyak, bisa pakai mesin, ada hack squat dan lain-lain. Nah, tapi yang dilatih sama yang dilakuin sama seseorang ini itu back squat tapi manual. Jadi manual. Nah, kalau kita lihat kejadian yang kemarin itu
itu sebenarnya kita bilang itu emang benar-benar fatal yang dilakuin sama orang itu tuh. Jadi kenapa aku bilang fatal? Jadi kita ambil dua aja kesalahan terbesarnya. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin back squat dengan beban maksimal atau kita bilangnya udah terlalu berat, itu biasanya kita kalau manual harus pakai safety rack. Jadi safety rack itu emang benar-benar kalau misalnya dia terjatuh ada safety-nya yang ngebantu. Jadi setelah beban yang jatuh ke bawah, nggak nimpa dia punya kepala, nggak nimpa dia punya badan gitu. Nah itu yang pertama, dia nggak pasang safety rack gitu. Nah yang kedua, kalau kita misalnya ngelakuin back squat dengan beban berat, biasanya kita butuh yang jago. Kalau bahasa gym tuh spotter yang jago. Nah untuk gerakan back squat itu ngejagonya harus dipeluk dari belakang, dibopong gitu dari belakang. Biar apa? Biar sewaktu-waktu kalau misalnya dia ngelakuin gerakannya hampir fail, hampir gagal, itu ada yang peluk, dorong ke atas gitu. Nah, si orang ini, spotternya itu, dia jaganya bukan peluk, tapi dia cuma pegang besinya doang. Nah, itu salah. Jadi ada dua kesalahan yang fatal banget, sehingga terjadilah insiden yang kemarin. Betul, jadi benar banget ya slogan safety first itu harus Benar, benar-benar diutamakan. safety first. Tahu nih aneh, ini Sarah ya. Opinion nih Sarah ya, safety first ya. Safety first. Nah, ini menarik. Kebanyakan pandangan wong di luar sana awam. Untuk anak-anak khususnya anak-anak yang remaja jangan nge-gym karena age tidak bisa tinggi. Nah, kira-kira menurut Kiki Dewe umur berapa sih anak-anak itu boleh untuk melakukan latihan beban dan apakah benar pandangan orang di luar sana bahwa nge-gym itu bikin pendek? Oke, yang pertama aku jawab, kalau nge-gym bikin pendek itu sangat-sangat salah, itu mitos banget. Karena waktu kita nge-gym atau latihan beban, kita lagi memperkuat kepadatan tulang kita. Otomatis kalau kita tinggi kan salah satu yang nopangnya kan tulang. Betul. Ya, kalau kita nge-gym bagus dong untuk pertumbuhan kita, apalagi untuk pertumbuhan anak-anak. Jadi kalau kita bilang gym itu buat anak-anak jadi pendek, itu salah. Karena yang tadi aku bilang, waktu kita latihan beban, otot kita jadi kuat, otot kita jadi bagus, tulang jadi kuat, itu mempercepat pertumbuhannya jadi lebih baik. Jadi optimal Jadi malah optimal ya. Nah, malah. usia berapa itu tahan dulu Ki, akan dijawab di segmen ketiga nanti. Pemirsa jangan kemana-mana. Kira-kira usia berapa anak-anak ini boleh untuk mulai latihan beban untuk optimalkan pertumbuhan mereka. Jadi kita bakal balik lagi di Halo Palembang. Pemirsa mau kasih masih nyaksikan Halo Palembang, tentunya kita masih bersama Kak Kiki. Wah, Kak Kiki yang seorang personal trainer ya, yang masih muda, ganteng, kaya raya. Masuk surga. Masuk surga. Luar biasa ya. Betul sekali, yang sudah menginspirasi banyak manusia Betul, untuk hidup sehat. Nah, Kak Kiki, cak mana Kak Kiki? Kalau Kak Kiki Dewe kan di awal-awal memang kalau terinspirasi untuk Kakek nge-gym dulu. Dia tadi masih mau jawab yang mana tuh? pertanyaannya. Oh, Lupa Anda ya. iya. Usia berapa anak-anak kira-kira cocok untuk mulai latihan di gym gitu loh? Betul. Jadi Silakan, sebenarnya kalau kita ngomong mulai dari usia berapa, kalau kita lihat perkembangan sekarang itu sangat beda sama perkembangan dulu. Sekarang anak-anak itu dari umur 3-4 tahun itu sudah disuruh ikut gimnastik. Jadi emang benar-benar gimnastik emang, tapi dengan catatan ada pengawasan yang lebih supaya mereka memang benar-benar nggak cedera gitu. Jadi kayak mereka umur 3-4 tahun aja udah disuruh kayak bergelantungan. Jadi sekarang emang ada akademinya gitu, kayak disuruh gantungan lama-lama biar buat ngelatih dia punya tulangnya jadi lebih kuat, tangannya jadi lebih kuat, badannya jadi lebih postural, yang tadi mungkin tulang yang nggak bagus jadi lebih bagus. Karena kan waktu dia usia dini itu kan tulangnya agak lebih mudah dibuat jadi lebih baik lagi dibanding orang yang udah berumur agak lebih sulit gitu, karena emang udah terlalu padat gitu, karena usia dini masih bisa gitu. Nah, dengan cara ngelakuin gerakan-gerakan gimnastik gitu. Nah, 7-8 tahun tuh sebenarnya usia yang optimal banget buat orang memulai latihan beban.
Tapi fokusnya itu bukan untuk ngelatih si ototnya. Jadi memang bukan fokus utama, tapi lebih ke memperbaiki postural, tekniknya. Jadi supaya dia juga aware dengan pergerakan badannya sendiri. Sehingga itu ngasilin kayak peduli dengan postur badan dewek. Yang tadinya dia biasa jalan bungkuk, dengan latihan beban dia jadi kayak lebih tegap lagi badannya gitu. Itu 7-8 tahun lah mulai awal-awal untuk latihan beban. Tapi untuk kayak sekarang kalau kita ikutin perkembangan dari luar ke Indonesia, umur 3-4 tahun tuh udah lumayan banyak sekarang anak-anak disuruh ikut gimnastik. Bukan latihan beban ya, gimnastik tuh lebih ke kayak latihan kekuatan tangan gitu, kekuatan kaki, lebih banyak kekuatan tangan juga dengan sih. beban beratnya sendiri ya, berat badannya sendiri ya, Iya, berarti. betul. Tapi tetap harus dengan pengawasan yang lebih ya, Optimal karena ya. harus ada yang ngawasi, tidak mungkin dia gelantung-gelantungan dewek kan. Betul. Jadi Betul. sedari kecil sudah kita sosialisasi ke Iya. untuk hidup sehat. Hidup Nah, selain sehat. hidup sehat mungkin juga ada beberapa orang tua nih yang memang Betul. nge-gym ke anaknya memang dengan tujuan, oh dia nih nak masuk polisi nih, harus Ya. nge-gym badannya biar kuat, fit. Ada juga nih mungkin kalau yang sepantaran Cak Sarah ini nge-gym karena nak ngurusi badan. Nah, kalau ngelihat dari tujuan-tujuan klien-klien itu kan beda-beda nih. Cak Mano dari Kikinya Dewe untuk ngeprogram ke dari masing-masing tujuan yang beda-beda ini. Jadi kalau misalnya kalau aku sendiri pribadi ketika mereka datang aku tuh biasanya tuh buat kayak fitness assessment. Jadi fitness assessment nih bertujuan yang pertama aku mau ngumpulin data informasi dulu kayak tentang riwayat sakitnya. Jadi kayak dia punya riwayat sakit jantung enggak, atau dia punya riwayat sakit cedera ada, pernah patah tulang di bagian mana, atau itu nantinya akan mempengaruhi aktivitas fisik yang aku beri gitu, yang aku kasih melalui program latihan yang aku buat gitu. Jadi setelah aku dapat informasi dari si klien ini udah bagus semua, oke semua, baru yang terakhir aku tanya tujuan atau body goals kau datang ke sini nak ngapain kayak itu. Nah, misalnya mereka ngomong, coach, aku pengen turunin berat badan gitu. Berarti kan program yang aku buat kaget Beda lagi ya. beda lagi dengan orang yang datang tujuan kayak aku pengen naikin berat badan. Artinya kan kebalikan dari yang pertama tadi kita bilang, yang satu dia mau kurusin badan, yang satu mau naikin berat badan. Nah itu tentu berbeda programnya. Betul sekali. Betul, luar biasa. Tapi kalau misalnya program untuk yang pegawai misalnya, kalau pegawai kan padat nih jadwalnya, Betul. baliklah sudah sore. Benar, Kalau lah sudah badan tuh lah sudah capek nih. Kalau nak dibawa olahraga yang berat-berat, malah takutnya drop, sakit. Nah itu benar. Cak Mano. Bener banget. Jadi kita selama ini kan berpikir bahwa kayak, kalau aku sudah balik capek dari pagi ngantoran, sore nge-gym, kita kasih gerakan fitness itu buat badan jadi drop. Nah itu sebenarnya mindset yang kurang tepat. Ya. Ngapa kita ngomong itu kurang tepat? Justru waktu kita badan sudah capek kerja, kita kasih gerakan-gerakan aktivitas fisik itu buat badan kita tuh jadi lebih bugar. Kecuali dia datang udah capek-capek, kita kasih emang bener-bener di luar batas kemampuannya, di luar intensitas dari si member tersebut, yang pasti bisa sakit atau bisa tambah drop. Tapi selagi, nah makanya si PT juga harus pinter, harus kreatif, lihat kondisi si klien. Kadang nggak bisa setiap klien tuh kita samain semua, ratain semua program latihannya. Jadi emang bener-bener, makanya perlu di awal kita harus kumpulin data melalui assessment yang tadi aku bilang. Jadi kalau kita ngomong balik begawe capek, tiba-tiba datang ke tempat fitness, kita kasih gerakan aktivitas fisik, aktivitas gerakan variasi gerakan yang lain, itu buat dia jadi drop, itu kurang tepat menurut aku. Justru waktu dia aktivitas fisik melalui si PT tadi buat program latihan, itu buat badannya jadi lebih baik, lebih bugar. Cobalah Cek Sarah kalau nggak percaya. Iya, Anda kan pegawai, jadi yang sibuk sekali kan jadwalnya kan. Balik-balik tuh jadi kayak seger, Harusnya, kayak dapat duit. betul. Ini. Jadi gaya 1 hidup yang M. aktif dan sehat tuh Cak Mano sih ngawalinnya kalau untuk pegawai-pegawai Cak Kitodi? Memang benar-benar harus dimulai. Jadi kayak diniatin mulai olahraga. Jadi emang awal-awal seperti yang aku bilang tadi, bisa terjadi yang namanya DOMS tadi, pegel-pegel. Tapi biasanya itu terjadi sekitar 1-2 minggu. Lewat dari situ stamina mulai bertambah. Jadi kayak kalau misalnya orang sudah kalau kita bilang edik lah, udah kayak candu sama fitness, itu biasanya mereka tuh kadang sehari Kehilangan gym ya? tuh kayak, aduh kok badan aku jadi tidak enak. Kebalikannya malahan. Ada yang kurang? Ada kayak ada yang kurang gitu, karena emang bener-bener
dia ngerasa kalau dia gym, badan dia jadi lebih fresh, jadi lebih bugar kayak itu. Jadi yang di awal sebenarnya emang harus membuat ini jadi habit dulu. Jadi habit, jadi kebiasaan, baru nanti akan langsung berkesinambungan. Yes, betul. Nah, mungkin pemirsa yang di rumah juga mungkin penasaran, kalau misalnya kami tidak punya akses ke gym ataupun cuman gawenya tuh di rumah ibu-ibu rumah tangga yang sibuk ngurus anak. Nggak pacar ninggal anak. Kira-kira ada gerakan-gerakan yang dari Kiki sebagai PT yang bisa dilakui di rumah nih? Nah, ada contoh-contohnya enggak? Kira-kira bisa dipraktekkan oleh Kiki? Sangat bisa. Nah, boleh. Mungkin apa dulu, Ki? Jadi, kalau misalnya kita udah ada alat di rumah, atau kita juga terbatas gawe di rumah seharian, nggak bisa pergi ke tempat gym, itu sekarang tuh banyak nian dari berat badan kita dewe, itu kita bisa olahraga. Contohnya. Karena kita punya seluruh badan nih, misalnya contoh ada orang yang berat, otomatis kita harus butuh kaki yang kuat. Betul. Otomatis kan, karena kaki ini penting banget buat nopang seluruh badan kita. Nopang badan, nopang kepala, nopang tangan, dan lain-lain. Kalau kakinya lemah, otomatis yang lain juga ikut lemah. Nah, salah satu cara buat ngelatih otot kaki biar kuat, itu ada gerakannya tuh, basicnya tuh namanya gerakan squat. Jadi gerakan squat, aku contohin ya. Boleh. Jadi, di sini Be. Di sini Be. Oke. Jadi kalau pemirsa perhatiin, gerakan squat ini buat ngelatih bagian lower body gitu. Jadi bagian bawah. Jadi yang pertama yang harus kita perhatiin, kaki kita harus dibuka selebar bahu. Selebar bahu. Jadi selebar bahu kita. Kemudian posisiin tangannya itu, yang pertama tangannya boleh di sini atau boleh di sini. Nah, ini fungsinya kenapa tangannya harus di sini atau boleh juga di sini, biar seimbang waktu kita ngelakuin gerakan itu, seimbang badan kita. Jadi misalnya kita taruh tangan kita tuh sejajar dengan bahu kita. Kita taruh sejajar dengan bahu kita. Nah, gerakan yang selanjutnya, pandangan kita harus tetap ke depan gitu, jangan ke bawah gini gitu kan. Ke depan. Setelah itu, lakuin gerakannya seperti ini. Turunin bokongnya, turun ke bawah. Naik lagi. Nah, tips yang kedua, kalau misalnya kita susah, cari aja kayak alternatif alat atau misalnya kursi kayak gini, kita bisa juga. Karena gerakan yang sebenarnya tuh dia harus dari sini atau miring aja ke sini lebih enak. Jadi dia harus turun. Turunnya sampai mana tuh? Turunnya dia kalau bisa sejajar. Sampai bawah. Sebatas gini. Nah, kalau bisa lebih lagi sampai bawah. Nah, terkadang kalau misalnya orang awal itu agak sulit. Makanya aku bilang tadi, dia harus butuh bantuan kayak sofa atau box gitu. Jadi dia cuma ngelakuin gerakannya gini. Jadi posisi duduk ke berdiri aja itu sebenarnya sudah squat ya? Benar. Jadi emang dari duduk ke berdiri, kan banyak sekarang dari duduk berdiri, aduh sakit, kecetit gitu kan. Nah, karena emang otot kakinya tidak pernah dilatih. Kuat. Tidak pernah dilatih. Karena semakin banyak dilatih, maka otot kita akan semakin kuat. Benar. Otot kita kuat, merangsang kekuatan tulang juga. Betul. Langsung daftar ke personal trainer. Tapi yang namanya, ini kan olahraga tidak lepas dari capek. Kalau tidak biasa. Nah, terus kalau sudah capek, terus kadang tuh kalau cewek-cewek ini pengen yang instan. Pas dijenguk hasilnya, mak inilah aku deh kan. Apa memang harus ada bantuan lain, cak suplemen ataupun susu? Dan kalau memang pada akhirnya juga karena tadi terlalu long lasting, kan banyak yang frustasi akhirnya. Cak mana tuh tips-tipsnya untuk mengatasi itu? Jadi emang benar-benar balik lagi ke, kalau aku biasanya banyak sih sampai sekarang juga ketemu dengan klien yang kadang mereka tuh jenuh. Bener kayak Cek Sarah ngomong tadi, kayak aduh badan aku kok udah berubah-berubah. Jadi sebenarnya perubahan dalam badan itu kita aku sebagai PT ngomong kayak gitu, perubahan dalam satu badan tuh kita tidak bisa berpacu pada visualisasi badan kita dewe. Contoh, mulai dari angkatan yang tadi, ini ceritanya badannya belum berubah nih, badannya timbangannya bahkan belum berubah, tapi yang tadinya dia bisa angkat beban, contohnya kita ngelatih shoulder press nih pakai dumbbell nih, dorong ke atas, shoulder press, dorong yang tadinya dia 2 kilo itu setengah mati. Susah nian, ngangkat 5 kali sudah susah nian. Sekarang bisa 10 kali. Artinya itu progres. Nah, itu bisa salah satu kata-kata kita buat motivasi mereka. Nah, ini udah progres kok, sekalipun badan kamu belum berubah. Tapi dari segi stamina kamu, power kamu udah naik. Berarti Kiki suges terus. Terus. Yang kedua, balik lagi ke tujuan awal dia. Ngapain tujuan awalnya? Contoh kurusin, emang harus konsisten, pelan-pelan. Terlepas dari yang
latihan keras, terus yang kedua kan harus memang bener-bener makannya diperhatiin gitu. Jadi emang bener-bener kita harus motivasi dia dengan kayak yang aku bilang tadi, dengan perubahan progres itu kan nggak harus dari visualisasi badan dia, dari segi angkatan dia itu bisa menunjukkan progres. Yang kedua dari dia punya tujuan di awal tadi, kita harus motivasi terus gitu. Oke, berarti memang tidak melulu mengenai visual badan tadi ya. Betul. Karena ya perubahan juga kan bisa munculnya dari dalam. Dari dalam. Ada detail-detail tertentu yang harus memang dijago ya dari video tadi. Nah, mungkin terakhir nih Ki, closing statement ataupun himbauan kepada pemirsa Halo Palembang atau masyarakat Kota Palembang khususnya. Mungkin juga bisa disertai nih Instagramnya Kiki. Siapa tahu ada pemirsa yang sudah memutuskan untuk mau mulai hidup sehat dan mohon bimbingan dari PT Kiki ini. Nah, boleh disampaikan. Jadi himbauan aku buat seluruh masyarakat yang ada di Palembang, mulailah hidup sehat dari sekarang. Karena ya yang tadi seperti yang kita bilang, sehat itu murah, sakit itu mahal. Jadi jangan sampai tunggu sakit kita memutuskan buat olahraga atau buat fitness, itu udah telat ya, sekalipun nggak ada kata terlambat. Tapi mumpung sekarang badan kita masih mumpunin buat berolahraga atau melakukan aktivitas kegiatan fisik, lakuinlah itu. Olahraga dengan aktivitas fisik itu membantu masyarakat Palembang khususnya yang ada di sini semua itu buat jadi hidup lebih baik, pola hidup sehat jadi lebih baik. Kemudian kita punya otot rangka, otot jantung jadi lebih bagus. Jadi putuskanlah mulai dari sekarang buat berolahraga. Jadi kalau teman-teman juga mau daftar, Instagram aku Kiki Wijaya 7 boleh dicari. Kalau memang mau bingung-bingung tanya-tanya, DM aja. Gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Kiki atas waktunya dan juga informasi-informasi yang pastinya sangat bermanfaat ya Cak Sarah ya. Betul, mudah dan menginspirasi. Mudah dan menginspirasi. Terima kasih Kiki. Dan tentunya terima kasih juga untuk Mang Cebica yang ada di Roma yang sudah menyaksikan Halo Palembang dari jam 9 sampai jam 10. Dan kami juga pengennya tetap selalu untuk station setiap 9.10 di Halo Palembang setiap Senin sampai Sabtu. Betul, jangan lupa terus jaga kesehatan karena kesehatan itu ada di tangan kita dewe. Sehat itu murah, sakit itu mahal. Pemirsa jangan lupa terus saksikan Halo Palembang Senin sampai Sabtu 9 sampai 10. Akhir kata aku HGK Indeng. Aku Syara Munif pamit undur diri. Terima kasih sudah nyaksikan Halo Palembang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota